Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Michelle Kang dengan NIM 205240024. Pada hari ini akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas UTS Hukum Pidana dengan topik pembicaraan pada hari ini mengenai pidana mati yang telah dibicarakan di kelas-kelas sebelumnya. Yang pertama, pidana mati itu merupakan jenis hukuman terberat yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut sebagai capital punishment. Pidana ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia karena berhubungan erat dengan hak untuk hidup itu sendiri. Karena diyakini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kematian kepada seseorang, bukan negara itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadikan pidana mati menimbulkan banyak pro dan kontra terkait penjatuhannya itu sendiri, karena ada yang menganggap pidana mati masih dibutuhkan guna menghukum individu yang tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat diberikan efek jerah lagi menggunakan hukuman-hukuman penjara. Ada juga yang menganggap bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pidana mati sendiri bukan merupakan hal yang baru. Pidana mati dulunya juga digunakan pada hukum-hukum adat, yang mana hal ini telah diadopsi sedari dulu. Apabila kita seringkali mendengar mengenai hukuman berupa pemenggalan kepala atau dengan cara digantung di depan khalayak umum, hal tersebut juga merupakan bagian daripada hukuman mati pada zaman dulu, namun tidak secara spesifik dikatakan sebagai hukuman ataupun pidana mati. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa sedari dulu hukuman mati memang sudah ada. Yang apabila kita melihat sejarahnya di Indonesia, maka pemberlakuannya dilakukan oleh pemerintah Belanda yakni melalui Wetboek van Strafrecht yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 yakni pada pasal 10 yang menjadikan pidana mati sebagai salah satu bagian dari pidana pokok. Apabila kita melihat pendapat ahli itu sendiri, oleh karena pidana mati masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli, maka pendapat mengenai hukuman mati yang dalam hal ini berupa pidana mati masih berbeda-beda dan dapat dibedakan menjadi dua, yakni pendapat yang menyetujui ataupun pendapat yang tidak menyetujui daripada hukuman mati itu sendiri. Untuk yang menyetujui, salah satunya ada dari Immanuel Kant, yang mana menjadi salah satu orang yang mendukung diberlakukannya hukuman mati, bahwa ia memandang hukuman tersebut diperlukan bagi pelaku pembunuhan ataupun perbuatan lain yang memang ketika melakukan suatu perbuatan ataupun kejahatan menimbulkan akibat yang sangat besar, yang mana tentunya ini berpatokan pada keadilan retributif atau yang berbasis pembalasan, yang mana salah satu pendapatnya adalah if a man commits murder, he must die, yang mana meletakkan pemberatannya pada lebih ke kasus-kasus yang bersifat pembunuhan, yang meletakkan kewajiban moral negara untuk menegakkan keadilan dengan hukuman mati itu sendiri. Untuk yang kontra ada Cesar Beccaria yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak berguna dan juga tidak diperlukan, yang mana ia menerbitkan buku berjudul delle Pene, yang mana dalam bahasa Inggris berjudul On Crimes and Punishment, yang diterbitkan pada 1764, yang menyerukan bahwasannya harus ada penghapusan penyiksaan pada pemberian sanksi, bahwa tujuan utama hukum bukan membalas kejahatan. Ia menyerukan penolakan akan hukuman mati karena negara dianggap tidak memiliki hak moral untuk mencabut nyawa seseorang. Kemudian apabila kita melihat daripada perspektif pro dan kontra itu sendiri, perspektif pro dan kontra memiliki dua perspektif yang berbeda. Bagi mereka yang menyetujui pidana mati itu sendiri, mereka menganggap bahwa hukuman ini menjadi suatu pilihan terakhir ataupun jalan terakhir lantaran seseorang sudah dianggap tidak dapat diubah ataupun sudah dianggap tidak ada harapan untuk memperbaiki orang tersebut apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan. Misalnya memang sudah terlalu keji atau memang terlalu parah sehingga karenanya dianggap tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karenanya dibutuhkan suatu cara terakhir guna memberikan sanksi yang dapat memberikan keadilan. Selain itu, hukuman ini juga dipandang sebagai hukuman yang adil apabila kerugian yang ditimbulkan
dianggap telah merampas banyak hak orang. Namun apabila kita melihat daripada perspektif kontra itu sendiri, hukuman mati dianggap akan merampas hak asasi manusia yang harusnya melekat pada setiap individu. Bahwasannya negara dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa mereka, lantaran hanya Tuhanlah yang dapat melakukannya. Yang mana dalam hal ini, perspektif kontra bertumpu pada dasar keadilan restoratif, bahwa hukum tidak bisa lagi bertumpu pada dasar pembalasan ataupun keadilan retributif sebagai dasarnya, melainkan pada perbaikan itu sendiri, yakni restoratif baik pada korban maupun pelaku. Apabila kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 28I, terletak pada ayat 1 bahwa amat Undang-Undang Dasar memberikan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan juga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, yang menjadi pertanyaan, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan sebagai demikian, apakah kemudian hak untuk hidup akan dihilangkan atau dikurangi ketika dilakukannya pidana mati? Lantaran apabila memang hak untuk hidup dihilangkan atau dikurangi ketika dilakukannya pidana mati, maka memang benar bahwa negara dengan melakukan hukuman mati itu sendiri telah melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian terdapat satu putusan MK, yakni putusan MK nomor 2-3 garing PUU strip 5 garing 2007, bahwasanya putusan ini merupakan bentuk penegasan Mahkamah Konstitusi bahwasanya pidana mati telah sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Putusan ini berisi penentangan dari para pemohon bahwasanya hukuman mati dianggap inkonstitusional oleh para pemohon, yakni terletak pada pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan juga pasal 28I sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni pada ayat 1 telah menegaskan bahwa hak untuk hidup, the right to life, bersama dengan sejumlah kecil hak asasi lainnya yang bersifat limitatif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau biasanya disebut dengan non-derogable rights. Bahwa para pemohon berpendapat bahwa kelahiran pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seharusnya menjadi lonceng kematian bagi hukuman mati di Indonesia. Bahwa lahirnya pasal 28I ayat 1 tidak bisa tidak berakibat pada inkonstitusionalitas hukuman mati itu sendiri, yang mana dianggap bahwasanya ketika pasal 28I menyatakan bahwasanya ada hak untuk hidup, maka ketika dilakukannya hukuman mati, itu menjadi tidak inkonstitusionalitas karena telah merampas hak tersebut. Konsekuensi logis dari pola pikir di atas adalah bahwa setiap produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 haruslah mengalami perubahan dalam arti pasal-pasal hukuman mati dihilangkan. Namun Mahkamah Konstitusi akhirnya berpendapat bahwasannya penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait dengan hukuman mati adalah langkah pembaruan dalam hukum pidana nasional, yang mana meskipun dalam hal ini hukuman mati dan juga hukuman penjara seumur hidup tetap harus dipandang sebagai sanksi pokok yang bersifat alternatif khusus, yakni sebagai ultimum remedium ataupun sebagai pilihan terakhir. Kemudian apabila kita melihat perbandingan daripada antara Indonesia dengan negara lainnya, berbeda dengan banyak negara lainnya yang sudah mulai menghapuskan atau menentang hukuman mati, Indonesia ini masih menerapkan. Padahal kalau misal kita melihat daripada sejarahnya, hukuman mati Indonesia diadopsi melalui hukum Belanda, yang sekarang pun Belanda telah menghapuskan hukuman mati itu sendiri. Hukuman ini ditentang lantaran sifatnya yang tidak bisa diubah, lantaran apabila seseorang sudah dikenakan hukuman mati, dan kemudian tiba-tiba terdapat bukti-bukti baru atau biasa disebut dengan novum, maka keputusan yang awalnya sudah dilakukan ketika sudah dilakukan eksekusi tidak dapat diubah lagi karena orang tersebut telah meninggal dunia.
ataupun telah dilakukannya eksekusi itu sendiri. Maka dari itu, hukuman ini ditentang lantaran sifatnya memang tidak dapat diubah dan ditakutkan bahwasanya akan terjadi suatu kesalahan dalam pemidanaan itu sendiri. Yang mana dalam hal ini ditentang juga lantaran dianggap merenggut hak asasi manusia seseorang, yang mana dianggap telah tidak sejalan ataupun telah melanggar pasal 6 ayat 1 ICCPR dan pasal 3 daripada DUHAM itu sendiri, bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Kemudian apabila kita melihat problematika daripada pemberlakuan hukum pidana mati atau hukuman mati di Indonesia, itu salah satunya adalah tidak adanya kepastian bahwasannya dalam pelaksanaannya, yakni ketika seseorang terpidana mati, seringkali tidak diberitahu kapan ia akan dieksekusi, yakni tidak ada tenggat waktu pasti periode yang akan ia lewati sebelum terjadinya eksekusi. Bahwasanya tidak pasti berapa lama ia akan menjalani hukuman penjara terlebih dahulu sebelum akhirnya ia akan dieksekusi. Yang ada hanyalah dilakukannya pemberitahuan ketika eksekusi akan dilakukan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu bentuk penyiksaan lantaran tidak adanya kepastian mengenai kapan mereka akan dieksekusi. Bahwasanya eh, ketika setiap hari para terpidana menjalani kehidupannya, entah itu besok ataupun entah itu masih 1 tahun kemudian, itu tidak diketahui, yang menyebabkan adanya ketidakpastian sehingga mereka merasa takut ataupun merasa was-was setiap harinya. Kemudian mereka juga harus menjalani hukuman penjara yang mereka juga tidak tahu sampai kapan. Yang mana dalam hal ini terjadi dua hukuman, yakni yang pertama pidana mati itu sendiri, dan yang kedua adalah hukuman penjara yang akan terjadi sampai hukuman mati dilakukan. Dan kedua hal ini tidak memiliki tenggat waktu yang pasti. Kemudian apabila kita melihat letak pidana mati di hukum positif Indonesia itu sendiri terletak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya pada pasal 10 sebagai pidana pokok. Pasal 10 pidana terdiri atas di huruf A pidana pokok, yakni yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga kurungan, dan yang keempat denda. Kemudian pada huruf B pidana tambahan, yakni yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, kedua perampasan barang-barang tertentu, dan ketiga pengumuman putusan hakim. Kemudian apabila kita melihat letak pidana mati pada undang-undang lain selain daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terletak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni yang mengatur tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dan yang ketiga terletak pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan yang keempat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila kita melihat daripada pelaksanaan pidana mati itu sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan pidana mati yang dikhususkan, yang mana ketika pidana mati ini dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan juga peradilan militer. Yakni caranya adalah dengan ditembak sampai mati oleh regu penembak, yang mana regu penembak ini tidak hanya satu, yakni beberapa, tetapi hanya salah satu di antaranya yang senjatanya terisi oleh peluru. Hal ini dilakukan guna mencegah timbulnya rasa bersalah daripada yang menembak itu sendiri lantaran tengah melaksanakan tugas negara. Dilakukan agar tidak muncul rasa bersalah. Kemudian apabila kita melihat daripada contoh kasus ataupun contoh putusan yang menjatuhkan pidana mati, kita dapat melihat putusan nomor 3083 garing 3083K garing Petsius garing 2022. Putusan ini memutus perkara atas nama terdakwa Zulkifli yang mana telah mencapai sampai proses kasasi, yang mana awalnya bermula pada Pengadilan Negeri LDI
nomor 137 garing Pitsius garing 2021 garing PN LDI tanggal 5 Oktober 2021 dengan amar menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, bahwa dikarenakan terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya sendiri melebihi daripada 5 gram, sebagaimana tertulis dalam pasal 114 ayat 2 daripada Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Dan apabila kita melihat amar putusan daripada kasasi ini, eh, amar putusannya adalah yang pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ataupun terdakwa Zulkifli alias Midun bin Muhammad tersebut. Kemudian yang kedua membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara, lantaran pidana mati tetap dilakukan. Apabila kita melihat daripada analisis putusan ini bahwa putusan pengadilan memang sudah benar, lantaran alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, lantaran ia mengacu pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada dirinya, yang mana sebenarnya hal tersebut merupakan wewenang daripada Judex Fakti itu sendiri, ataupun pengadilan tingkat pertama yang telah mengadili itu sendiri, bahwa kemudian setelah dilihat, putusan Judex Fakti yang dijatuhkan pun tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang, sehingga permohonan kasasi memang sudah benar untuk ditolak. Baik, sekian dari saya untuk tugas UTS Hukum Pidana itu sendiri mengenai pidana mati. Sekian dan terima kasih.